Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kurniawati dan teman saya bernama Diva Anissa Mutiara Insani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai spektrometer. Saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dari spektrometer, pengertian dari spektrometer, dan jenis-jenis dari spektrometer. Sedangkan teman saya, Diva Anissa Mutiara Insani, akan menjelaskan bagian-bagian dari spektrometer dan prinsip kerja dari spektrometer. Sejarah spektrometer diawali dari Sir Isaac Newton pada akhir tahun 1600-an menganggap spektrum matahari tidak tersusun atas gradasi warna yang saling menyambung tanpa sekat. Kemudian dilanjutkan oleh William Hyde Wollaston pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1802, menemukan bahwa dalam spektrum optik matahari terdapat beberapa garis hitam. Teori ini mematahkan teori sebelumnya, yaitu teori dari Sir Isaac Newton. Kemudian pada tahun 1814, Joseph van Fraunhofer memperkuat teori dari William Hyde Wollaston ini. Joseph van Fraunhofer juga menemukan garis-garis hitam pada spektrum optik matahari. Ia juga berhasil memetakan kurang lebih 570 garis dengan masing-masing panjang gelombang yang dikenal dengan garis Fraunhofer ini. Kemudian Gustav Kirchhoff dan Robert Bunsen pada tahun 1859 menyimpulkan bahwa garis hitam pada optik matahari berhubungan dengan elemen kimia. Garis hitam tersebut disebabkan karena adanya elemen kimia yang ada di lapisan paling atas dari matahari. Kemudian pada tahun 1905, dari teori-teori yang ada tersebut, maka diwujudkan dalam bentuk alat yang bernama spektrometer sederhana yang nantinya menjadi cikal bakal spektrometer yang ada pada saat ini. Pengertian dari spektrometer. Spektrometer merupakan instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis panjang gelombang zat tertentu di sepanjang spektrum. Jika spektrum tertentu mirip dengan spektrum elemen yang dikenal, dapat dikatakan bahwa elemen yang diamati adalah elemen yang diketahui. Di samping adalah contoh dari spektrometer prisma. Selanjutnya ada jenis-jenis dari spektrometer. Jenis-jenis dari spektrometer diantaranya spektrometer refleksi, spektrometer UV, spektrometer infrared, spektrometer akustik, dan spektrometer atom. Yang pertama ada spektrometer refleksi. Spektrometer refleksi ini digunakan untuk mengukur panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh suatu zat. Gambar dari spektrometer refleksi dapat dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya ada spektrometer UV. Gambarnya seperti yang ada pada slide tersebut. Spektrometer UV ini prinsip kerjanya sama seperti kalorimetri, kecuali cahaya yang diterapkan pada sampel bekerja pada kisaran UV. Selanjutnya ada spektrometer infrared. Spektrometer infrared ini digunakan untuk mengukur respon sampel ketika terkena cahaya infrared. Spektrometer selanjutnya ada spektrometer akustik. Spektrometer akustik ini menggunakan getaran suara pada suatu material dan mengukur seberapa banyak material tersebut. Spektrometer akustik ini juga mengukur seberapa cepat frekuensi yang berbeda dapat melewati suatu material. Gambar dari spektrometer akustik dapat dilihat
pada slide tersebut. Dan jenis spektrometer terakhir atau selanjutnya yaitu spektrometer atom. Spektrometer atom ini dibagi menjadi dua, yaitu spektrometer emisi dan spektrometer penyerapan atom. Spektrometer atom ini digunakan untuk menganalisis komposisi unsur-unsur dan menentukan komposisi dari unsur-unsur yang menarik. Dari saya cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diva yang akan menjelaskan bagian-bagian dari spektrometer dan prinsip kerja dari spektrometer. Bagian-bagian dari spektrometer prisma. Secara umum, spektrometer prisma memiliki 4 bagian utama. Di antaranya yaitu lensa kolimator untuk mensejajarkan cahaya yang masuk, kemudian ada teleskop untuk melihat atau menangkap dari spektrum cahaya, kemudian ada meja spektrometer yang digunakan untuk meletakkan sampel, dan yang terakhir ada skala utama dan skala Nonius. Bagian pertama dari spektrometer yaitu lensa kolimator. Fungsi utama dari lensa kolimator adalah agar cahaya putih yang masuk bisa menjadi sejajar, sehingga saat ditembakkannya ke arah prisma dapat terjadi dispersi cahaya. Lensa kolimator ini juga berfungsi mencegah cahaya putih terpancar atau bocor keluar sebelum ditembakkan ke arah cermin prisma dalam spektrometer. Letak dari lensa kolimator ini berada di sebelah celah untuk masuknya cahaya. Lensa kolimator ini berbentuk tabung dengan lensa akromatik di bagian akhirnya, yaitu yang mengarah ke prisma. Selain itu, lensa kolimator juga dilengkapi dengan skrup pengatur untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Bagian dari spektrometer selanjutnya adalah teleskop. Teleskop berfungsi sebagai alat untuk melihat spektrum cahaya yang muncul setelah cahaya ditembakkan melewati cermin prisma. Di samping itu, teleskop juga mampu menunjukkan besarnya sudut yang dihasilkan dari dispersi cahaya melalui prisma. Dalam spektrometer, teleskop tersusun atas lensa okuler dan lensa objektif, di mana kedua lensa ini dapat diatur posisinya dengan menggunakan skrup khusus, sehingga lensa dapat diputar sesuai dengan keperluan. Selanjutnya adalah meja spektrometer. Meja spektrometer berfungsi sebagai wadah penampung prisma atau tempat diletakkannya sampel. Bagian ini dapat diatur ketinggiannya dengan menggunakan skrup khusus yang dapat dilonggarkan atau dieratkan sesuai dengan keperluan. Sebelum meletakkan prisma di atas meja spektrometer ini, pastikan meja spektrometer dalam posisi sejajar dan datar, sehingga cahaya putih yang masuk dapat langsung mengenai prisma tersebut. Kemudian bagian terakhir pada spektrometer adalah skala utama dan skala Nonius. Letaknya tepat berada di bawah meja spektrometer yang berbentuk menyerupai piringan datar. Fungsi dari skala utama dan skala Nonius adalah skala utama digunakan untuk menunjukkan besarnya sudut yang dihasilkan dari dispersi cahaya. Terdapat 360 skala pada skala utama ini untuk menunjukkan sudut lingkaran penuh. Sedangkan skala Nonius terdiri atas skala yang ukurannya lebih kecil dari skala utama. Jumlahnya tidak tetap, tapi mengikuti tingkat ketelitian dari spektrometer. Semakin kecil tingkat ketelitian spektrometer, maka semakin banyak skala Noniusnya. Dan semakin kecil pula jarak antar satu skala dengan skala lainnya. Prinsip kerja dari spektrometer yaitu
cahaya didatangkan lewat celah sempit yang disebut kolimator, sehingga cahaya yang diteruskan akan bersifat sejajar. Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa kolimator merupakan fokus lensa yang digunakan untuk mensejajarkan cahaya. Kemudian cahaya yang sejajar diteruskan ke kisi untuk kemudian ditangkap oleh teleskop. Di sini, pengukuran panjang gelombang dapat dilakukan dengan menggunakan kisi difraksi yang diletakkan pada meja spektrometer. Saat cahaya melewati kisi, terjadi peristiwa difraksi. Pada posisi teleskop tertentu, yaitu pada sudut theta, merupakan posisi yang sesuai dengan terjadinya pola terang atau pola maksimum. Maka, hubungan panjang gelombang cahaya memenuhi persamaan d sin theta sama dengan n lambda, di mana n adalah bilangan bulat yang merepresentasikan orde, sedangkan d merupakan jarak antara garis-garis pada kisi. Dengan mengukur nilai theta, maka nilai panjang gelombang atau lambda dari cahaya dapat diukur. Untuk spektrometer prisma, cahaya yang sejajar kemudian masuk ke sebuah prisma. Di sini cahaya mengalami dispersi atau peristiwa penguraian cahaya polikromatik, menjadi cahaya-cahaya monokromatik karena perbedaan indeks bias. Selanjutnya, sebuah lensa memfokuskan cahaya ke celah keluar sehingga spektrum dapat terbaca. Pada proses ini, hanya satu warna cahaya yang dapat melewati celah dalam satu waktu. Oleh karena itu, prisma harus diputar untuk membawa warna-warna lain masuk ke dalam celah keluar dan membaca seluruh spektrum. Skala yang berbentuk lingkaran akan mencatat sudut prisma sehingga panjang gelombang cahaya dapat ditentukan. Selain spektrometer prisma, ada pula spektrometer yang menggunakan cermin datar atau yang disebut grating alur sebagai pengganti prisma. Permukaan sebuah grating berisi ribuan alur sejajar yang tipis. Untuk prinsip kerjanya, sama dengan prinsip kerja dari spektrometer prisma, yaitu cahaya yang menembus grating akan menghasilkan sebuah spektrum. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.